kalau konten yang lo bikin itu cuman bikin orang nonton dan gak beli produk lo harus nonton video ini. Karena setelah video hari ini, kalau lo benar-benar terapin apa yang bakal kita bahas dalam video kali ini, bisnis lo bakal meledak banget. By the way, sedikit note juga, video ini bakal lebih cocok untuk diterapkan dalam bisnis seperti misalkan lo seorang konsultan keuangan, seorang psikolog yang lagi jual misalkan sebuah program, atau mungkin seorang lawyer, konsultan apa, coaching, mentor, ini bakal efektif bagi lo. Kalau untuk physical product, boleh juga, nggak masalah, tapi bisa disesuaikan dengan industri masing-masing. Nah, bagi teman-teman semuanya mungkin baru tahu nih, baru kenalan nih, siapa nih orang muncul di YouTube gue gitu kan. Kenalin, nama gue Jason Stanley. Gue adalah seorang owner dari sebuah perusahaan juga, namanya Stanley Agency. Yang sekarang kita udah nge-handle banyak banget klien dari berbagai industri. Bahkan salah satu klien kita juga udah memenangkan sebuah Guinness World Record atau rekor dunia. Dan gue juga mendirikan sebuah platform edutech ilmu komunikasi, namanya stanleyacademic.com. Yang di sana kita udah ngebantu 1.200 orang lebih dari seluruh Indonesia tanpa ngeluarin Rp1 pun untuk iklan. Jadi gue full organik di YouTube marketingnya, gak keluarin budget iklan sama sekali. Nah bang, oke. Tadi yang lo bilang bang tentang konten gue tuh bikin orang nonton doang cuman gak beli. Nah bang, permasalahannya itu ada di mana? Oke, permasalahannya itu sebenarnya lebih ke arah di bagian sininya nih. Yaitu adalah aspek dari trust atau kepercayaan. Nah, ketika misalkan konten lo bikin orang tuh cuma nonton doang dan gak beli, maka kita harus pikirin terlebih dahulu, kurang lebih bang, emang apa sih yang bikin orang tuh jadinya beli produk gue atau service gue? Orang itu bakal beli di sini produk lo, dan di sini ada orangnya. Oke. Orang itu bakal beli produk lo ketika dia yakin bahwa produk lo dapat mendeliver atau memberikan value yang memang dia inginkan. Dan again, value ini macam-macam. Misalkan, gue adalah seorang psikolog yang dimana gue tuh punya sebuah program untuk membantu orang-orang untuk menyembuhkan masalah depresi mereka dalam 30 hari. So, di situ, produk gue itu simple banget. Yaitu adalah dia harus mendeliver value, yaitu adalah nyembuhin masalah depresi mereka dalam 30 hari kepada orang tersebut. Jadi, orang tersebut bayar duit, value, di sini duit mereka, entah mungkin Rp300.000 atau mungkin Rp400.000, bebas, intinya harga produk lo berapa. Mereka bayar Rp300.000 untuk menyembuhkan masalah depresi mereka dalam 30 hari. Jadi, clear ya. Lo bayar Rp300.000 ke gue untuk nyembuhin masalah depresi lo dalam 30 hari. Is that good? Bagus? Oke. Kalau seandainya mereka itu lo tawarin, lo mau gak nyembuhin masalah depresi lo dalam 30 hari? Harganya berapa nih? Rp300.000. Nah, di situ mereka bakal baru deh mulai mikirin mereka bakal beli atau enggak. Nah, cuma masalahnya adalah gimana caranya orang yang awalnya cuma 20% yakin sama produk lo, itu bisa menjadi 80% yakin? Gimana caranya? Ya, simple. Yang paling sering gue lakuin di Stanley Academy adalah show testimony atau social proof. Gue bakal jelasin itu apa. Dan yang kedua, itu adalah guarantee. Guarantinya ini ada dua. Ada effort dan ada money. Gue bakal jelasin. Kalau misalkan lo bener-bener memang serius terapin ini, bisnis lo bakal closing banyak banget klien. Serius. Gue bakal mulai dengan yang bagian dari testimoni. Ketika misalkan lo nawarin program sembuh masalah depresi dalam 30 hari, dan lo itu bilang ke orang yang kayak gitu doang, pasti orangnya bakal mikir, coba deh nanti gue pikir-pikir lagi. Kayak gitu misalkan. Tapi kalau misalkan lo bilang ke orangnya bahwa, by the way, kalau misalkan lo juga pengen sembuh depresi dalam 30 hari, lo boleh cek juga program gue. Karena di sana gue udah ngebantu kurang lebih ada 500 orang lebih yang udah sembuh masalah depresi
mereka dalam 30 hari. Beberapa klien gue, kayak Rina, waktu itu dia bahkan udah nggak ada harapan banget. Dia udah minum obat, udah minum macam, tapi dia versinya nggak sembuh-sembuh. Cuman dalam 30 hari doang, dia sembuh total. Itu powerful, karena lo ngomongin tentang testimoni lo. Tapi lebih powerful lagi adalah ketika lo ngasih unjuk foto, lo ngasih unjuk video. Jadi testimoni itu hierarkinya gini. Lo, foto, video. Jadi hierarkinya adalah orang bakal lebih percaya ketika testimoni lo berbentuk video. Karena untuk lo memalsukan video itu lebih susah. Jadi ketika ada member yang memang udah sembuh depresi dari lo, atau mungkin ada member yang menang kasusnya, lo seorang lawyer, atau mungkin member yang selamat dari kebangkrutan karena program lo, make sure member itu lo ambil video. Lo minta mereka untuk memberikan testimoni berupa video. Nah, video ini nantinya bisa lo kasih unjuk ke orang-orang untuk meningkatkan persentase mereka beli. Dari 20% mungkin karena ada video testimoni, jadi 40%. And then, di sini juga kita perlu take notes. Tadi gue sempat bilang bahwa ada 500 orang lainnya yang udah sembuh dari masalah depresi. Nah, itu juga powerful, karena lo menyebutkan angka berapa banyak orang yang udah terbantu oleh produk lo. Yang berikutnya, selain dari testimoni social proof ini, gue juga perlu pahami tentang yang namanya social proof. Nah, social proof adalah menjelaskan bahwa ketika lo ngasih unjuk seseorang bahwa ada orang lain juga lo yang mirip kayak lo, dia udah ngalamin apa yang lo idam-idamkan dengan bekerja sama dengan gue, orang tersebut cenderung lebih yakin. Misalkan, gue seorang gym membership, gue seorang gym consultant deh, misalkan gitu ya, PT. Nah, ada orang yang datang ke gue, seorang ibu-ibu misalkan berusia 40 tahun, yang pengen nurunin berat badannya sebanyak 50 kilo. 5 kilo, 50 kilo ekstrim. Sebanyak 5 kilo, di tengah kesibukan dia sebagai seorang pengusaha di bidang properti, maka gue bisa bilang juga bahwa, oh, cocok banget ibu, kayak saya mana juga ada klien juga, dia juga dari bidang properti juga, mirip nih kayak Bu Rina ya kan, dia sibuk juga, tapi kemarin turun 5 kilo, dia targetnya malah 8 kilo kalau dia, dan itu achieve. Nih ada fotonya, foto ingat, testimoni before after-nya. Nah, ketika lo memberikan testimoni yang banyak kepada seseorang untuk pitching mereka beli produk lo, ingat bahwa lo bisa kasih unjuk testimoni orang yang mirip dengan situasi mereka. Nah, ini yang gue lakuin di Stanley Academy. Jadi kalau lo cek di stanleyacademy.com, di sana gue masukin banyak banget testimoni. Dan setiap di akhir video YouTube gue juga masukin kok foto-foto dan testimoni-testimoni yang udah semua orang itu alamin setelah ikut di Stanley Academy. Setidaknya gue nyebutin bahwa 1.200 orang lebih dari seluruh Indonesia udah lancar komunikasi dalam 30 hari dengan produk gue. Itu testimoni yang cukup powerful. Yang berikutnya adalah, ketika lo juga mau pitching produk lo di konten lo, pastikan lo menawarkan garansi. Jadi, garansi itu sifatnya jaminan. Jaminannya ada effort, dan ada juga uang. Jadi, gue bisa bilang kayak gini, kalau seandainya lo nggak ngalamin perubahan apapun dalam kehidupan komunikasi lo setelah 30 hari, tenang aja, satu, uang lo bakal gue refund 100%, dan yang kedua, gue bakal terus-terusan coaching lo sampai lo bisa. Oke, mantep gak? Jadi gue bilang, bro, ini untuk masalah depresi ya by the way. Misalkan gue bilang depresi aja nih, gue ambil contoh study case-nya. Kalau misalkan lo ngerasa, kira-kira gue ini ada masalah depresi dan gue gak pernah sembuh depresi, mungkin lo bisa cek program gue, namanya Sembuh Depresi dalam 30 Hari, di mana program tersebut itu udah ngebantu 500 orang dari seluruh Indonesia berusia 40-an untuk sembuh depresi dalam 30 hari doang. Dan ini beberapa testimoni dan foto-fotonya, kalau misalkan lo pengen tahu lebih lanjut. Dan kalau misalkan seandainya, Kak, aku dalam 30 hari nggak ada perubahan apapun dalam permasalahan depresiku, tenang aja, uang lo bakal di-refund 100%, plus gue bakal terus-terusan bantu lo secara unlimited untuk menyembuhkan masalah depresi lo. Ketika lo ngomong kayak gitu dalam sebuah konten video, biasanya ini bakal ngejual banget untuk produk lo. Nah cuman, selain dari yang ini, gue juga pengen bahas beberapa hal di sini. Bang, terus kalau misalkan gue adalah seorang pebisnis, gimana cara gue nerapin ini dalam bisnis gue?
gue bakal ngambil personifikasi contoh study case untuk klien gue yang sempat menang rekor dunia, Guinness World Record. Dia itu bisnisnya sifatnya franchise. Nah, ketika misalkan ada klien gue, let's say dia, yang tadi gue sempat mention, dia jualan franchise gitu kan. Yang bisa dilakukan adalah, dia bisa bikin sebuah konten di YouTube. Gue suka banget di YouTube karena itu lebih efektif biasanya untuk sales. Dia bisa bikin konten di YouTube, bebas, konten edukasi misalkan. Jadi, ambil satu problem dari orang yang pengen kita layanin. Karena ini franchise, problemnya adalah kira-kira franchise apa ya yang dia tuh bisa bertahan lama ke depannya dan gak hilang begitu aja. Jadi long term. Nah, dia bisa bilang bikin konten misalnya kayak gini. Ini problem ya. Dia bisa bikin judulnya misalkan kayak, jangan sampai salah investasi franchise. Ketahuin 3 hal ini. Itu judulnya, dan thumbnail-nya misalkan adalah ada klien gue di sini dan dia bisa bilang kayak 20 tahun pengalaman franchise. Jadi ini adalah expertise-nya. Jadi ini expertise dari klien gue-nya. Nah, ketika hal ini terjadi, di videonya dia bakal ngebahas mengenai apa tips 1-nya yang dia bakal ngomongin, tips 2-nya apa, tips 3-nya apa. Cuman di bagian call to action-nya, klien gue bakal menjelaskan mengenai franchise yang dia tawarkan. Franchise ini juga sama, dia bakal menjelaskan kurang lebih gimana konsep dari franchise-nya, cost-nya gimana, profit-nya gimana, cuma ditambahin testimoninya itu kayak gimana. Oh, testimoninya misalkan ada banyak banget semua orang-orang yang udah franchise kami, mereka semuanya bahagia banget. 98% puas total dengan franchise kami, misalnya kayak gitu. Dan dia juga bisa bikin garansi. Garansinya kayak gini, kalau misalkan seandainya Anda sebagai director dari franchise kami udah mengikuti step by step percis apa yang ada di SOP kami, baik dalam segi SOP marketing, product delivery, money management, kalau macam-macam, intinya semua yang lo masukin dalam kebijaksanaan dalam PT masing-masing. Kalau seandainya udah dilakuin dan masih nggak mendapatkan proyeksi ROI-nya, nggak nyentuh ROI kami, tenang aja, uang Bapak Ibu akan kami kembalikan 100% untuk license-nya. Jadi kurang lebih, again, ini ekstrim. Beberapa orang ada yang mungkin bakal kasih 10% garansi, 20% garansi, 30% garansi. So Bang, terus gimana caranya Bang biar gue bisa bener-bener kasih jaminan? Gini, jaminan ini itu gue bakal kasih sedikit data juga. Untuk jaminan atau garansi, Stanley Academy kita memberikan garansi 100% uang kembali kalau nggak ada perubahan apapun dalam kehidupan komunikasi. Dan selama berapa tahun kita beroperasi, dari 1.200 orang lebih yang beli kelas kita, nggak ada satupun yang minta uangnya kembali. Jadi kenapa? Karena kita harus memastikan dulu nih, produk kita tuh bener-bener bisa merubah orang nggak ya? Misalkan gue jualan bootcamp digital, gue harus tanya terlebih dahulu, bootcamp digital gue ini bener-bener bisa ngerubah orang atau enggak? Udah bener gak nih kurikulumnya? Jangan sampai orang udah masuk bootcamp gue, nggak belajar apapun, cuma belajar teori-teorian doang, dan dia nggak berubah sama sekali dalam kehidupan komunikasi dia. Jadi dia harus berubah total. Oke, nah itu adalah kita pastikan produk kita bagus terlebih dahulu, baru kita marketingin dengan yang tadi gue bilang, sales, ada garansi, dan juga testimoni. Again, kalau misalnya teman-teman semuanya pengen serius untuk bikin sebuah konten, Bang, gue tuh coaching, gue tuh misalkan psikologi, gue tuh misalkan lawyer, misalkan gue tuh seorang mentor, gue seorang apa. Bang, gue pengen bikin konten di YouTube kayak yang lo bilang, dan lo ngaturin juga tuh buat sama segala macam. Cuman gue nggak punya peralatannya, gue nggak punya waktu, gue juga kayaknya nggak ngerasa bisa juga nih Bang. Boleh gak kalau Stanley Agency yang nge-handle? Boleh banget. Di Stanley Agency, kita ada sebuah penawaran di mana teman-teman semuanya terima kelar aja. Kontennya kita yang shoot, terus juga skripnya kita yang bikinin buat teman-teman semuanya, thumbnailnya juga kita bikinin, judulnya juga kita yang bikinin, kita uploadin ke YouTube, kita semuanya editan video kita editin, terus sampai ke landing page-nya pun, kalau emang butuh landing page untuk nerima orang buat booking reservation ke produk teman-teman semuanya, kita bisa bikinin juga. Intinya, kita bisa bikin semua ini terima kelar. Dan again, kalau teman-teman mau bayar terus-menerus sebulan, it's okay. Boleh. Kita bisa kerjasama terus-menerus. Tapi kalau teman-teman semuanya ngerasa, Kak,
gue setelah 4 bulan ngeliat YouTube gue udah jadi mesin nih kak, udah running terus menerus gitu kan. Jadi gue tinggal ngasilin duit doang aja dari situ kak. Gue nggak butuh loan lagi, it's okay. Kita juga bisa lost kontrak begitu aja. Jadi ingat teman-teman semuanya, kita bisa ngebantu dan kita pengen teman-teman semuanya untuk bisa ngebangun bisnis seefektif mungkin dengan digital marketing di platform YouTube ini. Kalau misalnya teman-teman pengen cek produknya atau offeringnya itu kayak gimana, boleh cek aja nanti di pin komentar di bawah. Thank you semuanya, bye-bye.